Okay, how are you today? You fine? Are you still okay? Yes. No? Okay, I hope you're still okay. And I hope you are ready to lesson today about science. And let's begin our class, yeah, with positive spirit. But the first, I want to check attendance. Please listen your name. Abizar. Okay, Adeline. Afika. Alika. Alif. Alitza. Arsen. Arya. Habib. Davi. Gibran. Faris. Yozaya. Hanan. Haniel. Azaya. Izzat. Jabir. Jauza. Khairat. Arfid. Maula. Asril. Okay. Zaki. Kiandra. Sami. Sidki. Nadim. Anda. Nindya. LKPP. Yusuf. Zahira. Okay, thank you. Okay, is everyone ready to learn? Yes? Please prepare your books, your material, and your device, yeah, for today. Because today we will learn about compounds and chemical formulas, yeah, senyawa dan rumus kimia. So the last material we learn about atoms, about elements, and now we focus about compounds and how to make chemical formulas. Okay? Can anyone tell me what you know about compounds? Yes, senyawa. Ada yang masih ingat? Oke. Apa Jauza? Yang Jauza masih ingat terkait compounds? Compounds adalah kumpulan dari atom dari unsur. Bagus, ada yang masih ingat. Good job. Nah, hari ini ya kita fokus belajar apa itu senyawa dan bagaimana cara membuat ya chemical formula atau rumus kimia. Ya. But saya mau mulai ya dengan sebuah simple questions ya. Di sini ada dua unsur atau dua atom ya, ada dua atom
Masih ingat Na itu apa? Sodium atau natrium. Oke. Kalau Cl klorin. Oke, bagus sekali ya. Nah, sifat kedua atom ini yang itu berbeda ketika dia masih sendiri-sendiri gitu. Na natrium itu sifatnya dia mudah meledak. Gimana? Di air ya. Sedangkan klorin dia sifatnya beracun. Gitu. Nah, ketika unsur ini membentuk atau bergabung, nantinya akan membentuk sebuah senyawa atau kompos. Nah, ketika dia membentuk senyawa atau kompos, dia akan menghasilkan sifat yang baru. Bagaimana dua bahan, how do these two dangerous materials turn into everyday food? Ya. Bagaimana dua bahan berbahaya ini berubah menjadi makanan sehari-hari? Tahu garam yang kalian makan? Itu adalah NaCl. Itu. Sedangkan ya, Na itu sifatnya apa? Mudah meledak. Sedangkan klorin sifatnya apa? Beracun. Tapi ketika dia membentuk, saling bergabung, dia bisa dimakan. Artinya dapat ya satu konsep bahwa ketika unsur itu saling bergabung, walaupun seberbahaya apa ya ketika berdiri tunggal, ketika dia bergabung dengan senyawa unsur yang lain, dia bisa berubah sifatnya. Gitu, ya. Ya, just like 26 letters arranged into millions of words. The universe is built by similar basic components. Ya, ini halnya sama dengan 26 huruf yang ada di alfabet. Itu dari A sampai Z. Itu. Nah, dari 26 huruf itu kira-kira bisa membentuk berapa banyak kata? Banyak sekali kan? Nah, sama dengan unsur yang tadi. Walaupun unsur jumlahnya ada berapa? 124 unsur, tapi bisa membentuk berbagai macam senyawa. Ya, nah unsur-unsur itu ya akan bergabung nantinya membentuk zat baru yang disebut dengan senyawa. Nah, aturannya ya ini tadi saya perketat lagi ya bahwa combining four semi-compounds products 100% good properties. Jadi ketika dia bergabung melalui ikatan kimia, itu nanti akan menghasilkan sifat yang betul-betul 100% berbeda dengan sifat unsurnya. Oke? Nah, semicolon formulas are compound besides. Ya, jadi ini adalah rumus kimia, adalah resep dari senyawa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya ketika menulis sebuah senyawa dari unsur. Subscribe. Small bottom number ya shows the number of atoms of the element to its length. Jadi angka kecil. Jadi kalau penulisannya seperti ini ya, H2O ini unsur atau senyawa lagi? Senyawa. Oke, betul, sudah paham ya. Nah, kalau penulisannya seperti ini ya, ini masih salah. Yang betul adalah penulisannya seperti ini. Jadi angkanya itu dia ukurannya dikasih ke kecil gitu ya. Kalau di docs kalian bisa pilih bagian subscript-nya ya. Arya perhatikan ya. If no number is written, ya, the quantity is one. Jadi jika tidak ada angka yang tertulis, ya, jumlahnya itu adalah 1. Tapi, Arya, ya, ketika ada angkanya, ya, ini angka menunjukkan berapa atomnya si unsur ini. Kalau dia ada angkanya berarti
angka 2 ini adalah milik dari atom si H-nya yang berada di depan. Jadi kalau kita mau formulakan ini H2O, berarti dia terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Oke. Oke. Saya kasih gambaran di atas ya. Di sini ada 2 bentuk tulisan ya. Nanti coba kalian cari gitu. Kira-kira apa perbedaannya? What's the difference? Ya. Discuss and write on your book. Ya, apa bedanya? Diskusikan dan silakan nanti tulis ya di kertasnya. Boleh didiskusikan dengan teman sebangkunya. Ya. Saya kasih waktu 2 menit. Kira-kira apa yang berbeda dari 2 simbol di atas ini? 2 menit ya. Setelah itu kita akan diskusikan kembali. Kira-kira apa perbedaannya ya? Silakan discuss with your friends. Boleh, 2 orang. Mau ke toilet Pak? Oke. 3 minutes yang Paris. Oke, 2 menit more. Oke, finish? Oke. Karena laki-laki sudah finish, saya mau mandi lagi. Ya. Aniel dan Alif, ya. Apa perbedaan dari kedua gambar di atas ini? Kalau kita lihat kan sama-sama terdiri dari 2 huruf. Sudah terus ya. C dan O, C dan O. Kira-kira apa perbedaan? Oke, dan satunya adalah ada yang bukan tahu. Ada lagi? Beda arti. Tahu apa artinya? Oke. Apa perbedaannya dari kedua di atas? Kan tadi disebut ada yang keduanya huruf besar dan ada yang salah satunya huruf besar dan huruf kecil. Kalau menurutnya kalian berbeda warna. Oke. Ada lagi? Saya tidak bilang bahwa itu right atau wrong ya. Bisa? Belum tahu. Oke. Zahira dan Jauza. Kira-kira apa perbedaannya? Kesawan. Kalau yang merah itu bukan senyawa, biru itu senyawa. Nadira? Oke. Apa perbedaannya? Ya, yang warna merah yang sebelah kiri itu adalah
Senyawa atau unsur? Senyawa. Kalau yang sebelah kanan? Bukan senyawa, tapi unsur. Ada jawaban yang lain? You have different answer? Unsur kimia. Oke. Gazawan, perhatikan ya. Ya. Jadi sudah benar tadi apa yang dikatakan sama temannya ya. Perbedaannya adalah pertemuan sebelumnya kan kita sudah pelajari ya, bahwa kalau dia ya, kalau dia terdiri dari huruf besar, berarti kemungkinan itu adalah gabungan dari dua atau lebih unsur. Kalau dia hanya terdiri dari dua huruf dan salah satunya huruf kecil, berarti itu adalah unsur. Berarti jawabannya siapa tadi? Siapa namanya? Marvin. Ya. Yang sebelah kanan ini yang adalah senyawa, yang sebelah kirinya Pak Guru itu adalah unsur. Masih ingat unsur apa namanya ini? Kobalt. Betul sekali ya. Kalau yang ini terdiri dari dua unsur. Unsur apa? Karbon and oksigen. Jadi nama senyawanya apa? Karbon monoksida. Karbon monoksida. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, sekarang kita akan belajar compound naming rules, aturan tata nama senyawa. Ya, jadi ada dua yang harus kalian perhatikan. Ya, anak lagi sleepy. Boleh pergi cuma tadi dulu supaya tidak mengantuk. Oke, kita next ya, kita lanjut. Untuk pengaturan tata nama senyawa ya, ada dua. Yang pertama tadi yang disampaikan ada tadi karbon monoksida atau monoksida. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Kenapa? Ada tambahan ida-idanya, ada tambahan nya. Ini yang kita pelajari ya. Nah, kalau dia akhirannya i ya. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu ida, ada ida-idanya di akhir, itu berarti dia terdiri dari yang paling tahu kita ngantuk. Lepas topimu. Please attention. Oke, kalau yang akhirannya ida ya, berarti dia terdiri dari dua unsur. Tapi dua unsur itu ya tidak ada oksigennya. Dia tidak ada oksigennya. Ya. Sedangkan kalau yang akhirannya e ya, dia terdiri dari tiga unsur atau lebih dan dia mengandung oksigen. Contohnya yang akhirannya ida, ini ada unsur iron ya, ditambah dengan unsur sulfur ya, namanya iron sulfide atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan besi sulfida ya. Sedangkan kalau yang akhirannya e, dia terdiri dari tiga unsur tadi. Contohnya adalah copper, sulfur, dan oksigen. Atau dalam bahasa Indonesia ya, tembaga, belerang, dan oksigen ya. Nama senyawanya adalah copper sulfur atau tembaga sulfur ya, akhirannya yang at. Kalau ada yang at berarti dia terdiri dari tiga elemen atau tiga unsur ya. Kalau dia akhirannya ida berarti terdiri dari dua unsur tapi tidak ada unsur oksigen. Oke. Are you understand, Gazawan? Gazawan, kalau dia terdiri dari dua unsur akhirannya apa? Tidak. Kalau dia sampingnya Gazawan
is overhead. Perbaiki dulu bis. Perbaiki dulu. Simpan bolehnya. Oke, kalau dia terdiri dari 3 unsur, terus disertai dengan ada unsur oksigennya, berarti akhirnya apa? Ya. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang ya kita coba mainkan virtual simulation menggunakan pad ya, pakai Chromebook nanti atau laptop. Jadi kalian nanti akan merakit ya. Yang pertama kalian lakukan adalah open your Chromebooks or device and build a molecular simulation. Jadi sekarang semuanya silakan buka Chromebooknya ya, buka Chromebooknya, open your Chromebook, kemudian open your Google Classroom. Buka Google Classroom-nya. Where is your device? Robert, bisa dicas. Kita bicara di sini. Apa nak? Maria sudah 2 kali saya tegur ya. Ini sampai Manchester. Faris, no device? Ada, oke. Nanti gabung sama temannya ya. Oke, finish. In the virtual simulation, if you open your Google Classroom, yeah, you can find worksheet 1. This worksheet 1, elements and compounds. Yes. Silakan dibuka worksheetnya. Nah, nanti ada petunjuknya juga di dalam ya. Ada petunjuknya. Nanti silakan ketikkan your name ya, namanya. Kemudian kelas berapa ya. Ini kan sudah ada kelas 7 kolaboratif. Nanti silakan tuliskan kelas A, B, C, D, E, F ya. Kemudian silakan ikuti instruksinya. Klik link yang sudah saya sematkan di dalam. Ya, pad build molecule. Kemudian setelah itu ikuti step-stepnya. Ya. Yang pertama, open the pad simulation through the link provided in Google Classroom. Buka simulasi pad melalui tautan yang diberikan. Ya. Kemudian select the single molecule section. Pilih nanti single molekulnya. Seperti ini contohnya ya. Nih. Pilih yang single, jangan dulu pilih yang multiple and playgroup. Pilih yang single dulu. Kemudian look at the key box at the bottom. Drag the atoms to the workspace to make the molecules request in the table below. Jadi ada tabel yang sudah kamu siapkan, ya.
ada kabel, kemudian yang laki-laki diperhatikan Ji. Oke, kalian nanti silakan pilih yang single ya. Nah, cara mainnya saya praktekkan ya. Saya praktekkan dulu satu kali. Perhatikan baik-baik di atas. Yang diminta pertama adalah nama molekulnya adalah water atau air. Nah, atom air itu terdiri dari 2 hidrogen and 1 oksigen. Ya, ingat 2 hidrogen dan 1 oksigen. Dengan rumus kimia H2O. H2O ya, berarti 2 atom hidrogennya dan 1 atom oksigennya. Nanti kalian naikkan oksigen ke atas sini, kemudian dekatkan ya atom hidrogen dengan atom oksigen supaya dia saling berikatan ya. Kemudian kita tambah lagi 1 seperti ini. Nah, ketika dia sudah saling berikatan 2 atom hidrogen dan 1 oksigen, silakan masukkan ke sini. Oke, kalau sudah berhasil, dengar dulu, dengar. Kalau sudah berhasil, silakan klik, kemudian kalian bisa pilih yang ini ya, yang sebelah kanan. Ini adalah bentuk ikatan dari molekul H2O. Kalian screenshot, kemudian masukkan gambarnya ke dalam sini. Oke? Are you understand? Yes? Oke. Jelidinya. Ya. Setelah selesai nanti silakan jawab ya pertanyaan yang ada di bawah. Yang mana? Sudah kita screenshot? Sudah? Nah, nanti di sini kan bisa kalian sisipkan. Yes, baru pilih image, baru gambar. Nanti silakan cari di bagian penyimpanannya di mana tersimpan hasil screenshotnya tadi. Pak, yang sudah Pak. Pak, yang sudah lanjut. Ya, boleh pilih ejak ya, aja. Ini. Ya. Tahu nih O2. Sudah. Next collection. Finish ke 5-5-nya. Belum. Kita pilih selesai. Oh, kedua, ya. Mana tadi? Iya. Iya, ini kan ada gambar ini. Sambil cas. Pak. Have you finish? Oke, oksigen dua ini. Ya, use screenshot. First, screenshot. Yes. Oke. Ya. Let's go, CO2.
classroom. Okay. It's good. Kedua, nanti tulis nama tak berdua di atas. Oh ya, nanti di rumah kita. Nah, di sini, di samping. Caranya untuk supaya putus ikatannya digunting tadi. Oke. Oke, betul. Screenshot dulu ya. You are clever. Jawab. Jangan lupa dijawab ya pertanyaannya. Udah perlu? Kalau sudah selesai semua, silakan dijawab pertanyaannya di bawah. Bisa jadi dua. Kenapa begini, Pak? Bisa dua bagaimana? Next. Pak, yang sudah bagaimana, Pak? Pak, yang sudah bagaimana? Oh iya, sudah. Pak, Ini saja yang kita isi mana tadi? Ini saja. Kalau sudah, silakan jawab pertanyaannya. Sudah? Kalau sudah, silakan jawab pertanyaannya yang ada di bawah. Boleh, tapi lebih bagus sebagai bahasa Inggris. Maksudnya? Pertanyaan nomor 1 ya. What does the number 2 mean in the H2O formula? Jadi apa artinya angka 2 itu di rumus kimia H2O? Lebih bagus pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya sudah tidak tahu, ya boleh pakai bahasa Indonesia. Sudah? If you have finished, please submit. Apanya kecil? Ya, kecil jadi. Itu bisa. Apakah yang saya tahu? tidak. Sudah selesai? Selesai kan kita dulu worksheet kita. Sudah kita jawab. Nah, bisa. Jawab kita lagi.
Kita sama kita. Di sini satu. Terus sama kita kembali. Terus lagi. Ke worksheetnya saja. Ya. Jawab itu betul. Kira-kira yang mana termasuk elements, ya, yang mana termasuk compounds dari kelima tadi yang di atas ini? Apa semua tadi di atas? H2O, kemudian O2, N2, CO2, Gak usah, selesai kita? Belum? Ya. Screenshot baru masukkan di sini. Biar tidak apa-apa. Teruskan saja. Oke. 3 minutes more. Oke. I give you 2 minutes here to finish the worksheet. Yeah. Boleh tidak? Boleh yang di atas. Tahu. Lagi tadi kita berdua main terus. Mana sudah tulis. Sudah selesai. Kalau sudah di screenshot semua? Iya, baru masukkan ke tabel yang tadi. It's yeah. Okay. How about education? Nah, yes. Arya fokus. Arya. Arya, bisa kita ke sini. Arya, off. Arya, kasih jalan Arya. Tidak bisa tahu. Oke? Iya. Sudah silakan. Biasa. Oke. Sampai lagi. Oke, yang sudah langsung disubmit ya, langsung disubmit. Yang sudah silakan langsung disubmit. Sudah. Oke, submit. Oke, thank you.
Siap-siap. Oke. Sudah. How about the question? Oke. Ya. Finish. Sudah? Ada berapa yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4, 11, 12. Bagaimana dengan yang lain? Sudah? Oke. Iya. Masih sudah tadi toh? Sisain 2%? Sisain 2? Atau sudah kita submit? Iya. Sudah dikirim? Oke, berarti sudah finish. Jangan dulu di kelasnya ya, jangan dulu di kelasnya. Jangan dulu di kelasnya. Oke, sudah ya. Kalau masih ada yang belum, nanti boleh dilanjutkan di rumah, ya. Boleh dilanjutkan di rumah. Belum. Oke, attention please. Leader our teacher. Ya, we will reflection and quiz. How about calcium carbonate? Yes. Dia tersusun dari berapa unsur ini? 2. Apa saja? Kalsium carbonate. Bisa diam-diam. Yang laki-lakinya, yang laki-laki. Yes. Tadi Bapak Guru tegur. Tolong perhatikan. Tolong jangan mainkan dulu di flashnya. Nanti ya yang belum selesai silakan lanjutkan di rumah. Perhatikan dulu ya. Kira-kira tebak unsur penyusun senyawa dubel ini. Kalsium karbonat yang akhirnya at berarti terdiri dari tiga unsur. Kira-kira unsur apa saja ini? Kalsium karbonat, karbon sama oksigen. Oke, pintar sekali ya. Jadi yang akhirnya at berarti terdiri dari tiga unsur. Okay, let's review what we have learned today. Can someone summarize today's lesson? Ada yang bisa kasih kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Anda? Zahira? No? Jauza? Nadine? Nanti Zaki. Nadine? Can you give some words for today's lesson? No? Apa yang kita sudah pelajari hari ini?
unsur itu akan membentuk senyawa. Ada lagi? Belajar tentang ya membuat ya rumus senyawa kimia. Arya, apa yang sudah Arya pelajari hari ini? Tentang oksigen. Apa lagi? Ada apa? Hah? CO2. CO2 itu termasuk unsur bersenyawa? Ada produk senyawa karena terdiri dari dua unsur. Unsur apa saja? Ada? Hah? Unsur CO2 berarti unsur karbon dan oksigen. Gazawan, selain itu apa yang Gazawan pelajari hari ini? Kalau digabung dua unsur, dia akhirannya 3. Kalau dia 3 unsur, oke. Oke, jadi ya kesimpulan ya. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama, compounds are formed from the combination of elements. Jadi senyawa itu terbentuk dari gabungan unsur-unsur ya. Kemudian yang kedua, compounds have completely new names and properties. Senyawa memiliki nama dan sifat yang sama sekali baru. Artinya, ketika unsur itu mempunyai sifat yang beracun atau mudah meledak, tapi ketika dia digabung membentuk sebuah ikatan senyawa yang baru, itu akan mempunyai sifat yang baru juga. Ya, bahkan bisa sampai dimakan. Contohnya tadi adalah NaCl atau garam dan dapur. Oke. Last, the constituent particles of a compound are connected by strong semiconductors. Jadi partikel penyusun senyawa ini ya dia dihubungkan oleh ikatan kimia yang sangat kuat. Oke, now I give you evaluation learning. Please open again your Google Classroom. Silakan buka kembali Google Classroom-nya. Ternyata karena pada sebelah saya belum suruh tadi tutup device-nya Pak. Boleh kembali, buka kembali. Izat, boleh kembali ke rambut tab. Buka Classroom-nya, cek. Oke, silakan diisi ya. Tulis nama dan kelasnya. Ya Kak. Begitu dibuka. Kenapa di atas kakinya? Buka dulu kelas mata. Pilih yang evaluation learning. Ya. Silakan diisi ya. Sudah dimatikan Mas Rel? Tidak juga. Arya.
Serial perbaiki dulu tuh. Sudah? Oke. Yang sudah